mekanisme yang akan digunakan untuk melakukan, eee, pencatatan session. Kalau misalkan self reference bisa dikatakan kayak session gitu kalau di web. Jadi dia akan mencatat, eee, user atau mencatat data yang dimasukkan sama si user. Jadi selain SQLite kita juga bisa pakai Serpref atau bisa juga pakai file. Nah, di sini saya akan coba pakai Serpref. Caranya sebenarnya gampang, tinggal kita apa namanya, eee, Serprefnya kita set aja, tinggal misalkan share preference, kemudian saya kasih dia namanya Serpref seperti ini. Kemudian kita tinggal panggil activity-nya, get activity. Oke, kalau nggak bisa kita pakai langsung aja, login this. Jadi di sini kita bisa ambil apa activity-nya dan langsung get Serpref. Nah, ini tinggal kita bikin Serpref-nya apa. Misalkan di Serpref-nya adalah username, kemudian kita kasih modenya, internet jaringan mode berapa, kita pakai konteks mode privat. Oke. Nah, bedanya apa? Jadi gini, ini konteks mode privat ini berarti data username ini hanya bisa digunakan oleh aplikasi ini aja. Soalnya gini, teman-teman pasti pernah menyimpan kontak ya, misalkan, siapa, Mas Egi atau siapa gitu kan, kenalan sama Mas Egi kenalan sama cewek di kereta api, kemudian disimpan, apa namanya, kontaknya nomor handphonenya dimasukkan, kemudian di-save. Nah, biasanya di situ, si WhatsApp itu akan karena ada kontak baru ya kan, karena ada kontak baru dia biasanya akan melihat kontak baru yang sudah dimasukkan sama Mas Egi itu, dia sudah tersimpan di WA apa enggak. Maksudnya dia nomor itu digunakan di WA apa enggak, seperti itu. Jadi dia minta ke servisnya si WhatsApp, nomor ini ada, terdaftar di WA apa enggak. Kalau misalkan ada, maka biasanya dia akan muncul logo WhatsApp, seperti itu. Nah, apa namanya, nah itu adalah, itu mode publik namanya. Kalau mode privat contohnya, Google itu dia pakai mode publik juga. Mode private itu yang saya pakai biasanya pernah, enggak juga sih. Facebook itu, oh ya Facebook. Facebook sebenarnya itu mode privat. Cuman dia bisa share data konteksnya, dia bisa share OAuth datanya itu dengan beberapa aplikasi yang juga turunannya Facebook. Contohnya apa? Contohnya teman-teman Instagram, ya kan, atau status di WA. Status di WA itu sekarang kalau yang WA yang sekarang yang baru itu, kita bisa share status WA-nya itu dengan, Facebook, bisa kita share dengan, Instagram, seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu contoh bentuk dari, mmm, konteks atau share preference dengan modenya yang publik. Dia private tapi dia bisa digunakan oleh aplikasi-aplikasi yang dari perusahaan yang sama, seperti itu. Nah, ini jadi untuk nge-load-nya seperti ini, share pref, login this, bla bla bla, seperti ini. Kemudian, nah kalau sudah kayak gini tinggal kita bikin editornya. Kita import lagi share preference dot editor. Kita edit share pref-nya tadi, dot edit, udah. Nah, tinggal di sini kita, tambahkan misalkan edit, sorry. Nah, di sini ada banyak nih, ada put. Jadi hampir sama kayak di intent, bedanya cuma di sini kita mau menambahkan datanya itu tipe datanya apa. Mau kita, data yang kita masukkan itu tipe datanya adalah boolean, ataukah float, ataukah integer, ataukah long, ataukah string, ataukah set. Set ini berarti dia semacam array of set seperti itu. Nah, di sini misalkan saya masukkan dia adalah string seperti ini. Kita masukkan string datanya apa, misalkan adalah uname, kemudian, datanya adalah misalkan yang saya masukkan dari edit username atau dari uname. Nah,
Maksudnya gimana? Oke, saya jelaskan sedikit. Di line 31 ini kita akan buat sebuah file ya. Kita akan buat sebuah file, nama filenya nanti adalah username. Nah, di dalam file itu biasanya ada isi dari kalau misalkan kita ibaratkan Excel, maka ada kolomnya. Nah, kolomnya itu dinamakan dengan ini kolomnya nih. Ini kolomnya, isi dari kolom ini adalah uname ini. Seperti itu. Jadi ini kita bikin file, kemudian file itu akan kita buka. Nah, dibuka itu pakai share preference edit ini, editor ini. Jadi kita pakai editornya, kemudian kita taruh dia datanya itu ke sini, data uname. Jadi saya bikin kolom baru namanya uname, yang isinya adalah uname. Nah, dari sini kita tinggal apply aja. Jadi editnya kita tinggal kalau di Git mungkin teman-teman kenal sama yang namanya commit, push, dan pull gitu kan ya. Nah di sini mungkin kita commit aja. Jadi kalau yang di put string ini dia commit. Nah kalau yang di sini kita commit, kita apply. Nah ini berarti dia di push seperti itu, di push ke data seperti itu. Nah ini berarti udah beres nih sebenarnya gitu. Nah, tinggal kita tes share preference-nya jalan apa enggak. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan atau ada yang dicoba dulu sebelum kita jalankan. Dicoba dulu di Android Studio-nya. Pak, saya izin login dulu nggih, Pak. Kenapa? Saya izin login dua sebenarnya. Ya, siap-siap. Sudah ini? Belum Pak, masih proses Pak menjalankan. Oke, atau yang enak ini saya pindah di atas aja deh. Nanti biar kita nggak bingung-bingung. Ini saya taruh di atas ya. Saya buat dia global variable aja. Ntar saya buat dia global variable. S-nya ketinggalan Pak. Ya, saya bentar. Ini saya buat global variable share pref seperti ini, dia nanti dieditnya di sini. Tapi fungsinya itu sama Pak, maupun itu ditaruh di atas dibuat variabel gitu. Ya sama sih, cuman nanti kalau enaknya kalau kita taruh di dia sebagai global variable kan kita makainya enak aja. Kalau mau dipakai dari fungsi manapun selama dia masih dibuat global variable kan bisa jalan terus. Oh iya iya iya.
Pak, mau izin meninggalkan, Pak, mau ganti ke laptop, Pak, biar Ya, gampang. boleh. Jadi yang ditambahkan itu cuman di line ini, yang saya tambahkan di line 17, line 23, kemudian ini ya line 33 sama 34, 33, 34 dan 35. Oh ya, Pak, saya izin tanya kok saya ketika saya pindah di syarat persennya di apa variabel kok error, Pak, ya? Padahal sudah sama. Share screen. Share screen, Mas. Iya, Pak, benar. Nggak bisa, Pak, di share, Pak. Udah. Yang ini, Pak. Share preference-mu yang di atas mana? Yang di line 18 itu kan, ini kan sudah ada share preference, tapi kan belum kamu tambah. Kamu belum bikin share preference-nya. Ini kan cuma bikin variabel aja. Oh, yang di sini, Pak. Heeh. Benar, Pak. Makasih, Pak. Ditambahkan yang ini loh, share preference ini loh.
Oh iya Pak, makasih Pak. Bentar Ya. Pak. Ada yang biasanya pakai emulator yang ringan apa ya? Kalau saya pakai Nox Pak, kalau ringan itu Pak. Saya pernah nyoba Nox, BlueStack kayak gitu, tapi lebih ringanan Nox Pak menurut saya. Enak nok ya, sebentar. 300 mega. Oke, 300 mega. Saya download dulu. Oke ya. Nah, sekarang kalau sudah, ini coba akan saya jalankan langsung ke real device saya dulu deh. Saya coba jalankan di real device, sebentar. Wait. Oke, bentar ya. Saya coba saya jalankan. Oke, ini udah jalan. Sambil kita nunggu Nox-nya. Enak saja pakai Nox sebenarnya. Kita tunggu jalan dulu. Saya share yang bentar, device saya share dulu. Bentar, baru jalan. Oh, sini aja. Oke. Ini saya coba lihat di device file explorer. Oke. Oke, belum jalan. Oke, get boot finish sudah. Wait. Oke, nah kita coba lihat dulu datanya. Ada di data app, sorry. Ini namanya apa ya? Bentar. Aplikasi saya namanya apa dia? Kuliah. Nah, ini enggak enaknya kalau anu itu kita harus tahu aplikasi itu namanya apa. Example, sorry, example kuliah di atas. Nah ini example kuliah. Nah di sini ada case, ada share preference. Share preference-nya masih kosong nih. Kenapa? Karena saya belum membuat atau mengisikan data seperti itu ya. Nah saya share screen di device saya. Jadi saya belum share, datanya belum saya masukkan. Jadi misalkan saya masukkan data, username-nya adalah seperti admin. Kemudian passwordnya admin. Oke, saya submit. Ketika saya masuk ke sini, nah saya stop share. Kita cek di Android Studio-nya. Ini kan tadi servernya masih kosong ya. Nah, sekarang kita refresh.
Kita synchronize lagi. Nah, di SharePref di sini sudah ada nih. Nah, ini dia sudah bikin XML baru yang bernama username sesuai dengan yang kita bikin tadi ini. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini namanya adalah misalkan nama filenya itu data gitu ya. Jadi nanti dia di sini SharePref isinya ada data. Nah, ketika kita double klik gini, nah di sini sudah ada map. Dia pakai model map, string name, uname. Nah, uname ini sesuai dengan yang ada di sini tadi. Put stringnya di sini, uname. Nah, di sini namanya. Namanya adalah admin. Seperti itu. Jadi ini berarti kita sudah, jadi kalau misalkan teman-teman ngelihat di Facebook atau di apa, misalkan di Gojek app ini, nah ini di lock ya sama si Gojek. Jadi ada beberapa yang aplikasi itu yang kita itu bisa ngelihat SharePref-nya jalan apa dengan dikasih nama apa seperti itu. Nah, tinggal nanti kalau kita udah dapat nih, kita udah dapat bahwasanya uname, username-nya dan namanya adalah admin dan datanya sudah ada. Nah, ini di sini tinggal teman-teman kalau misalkan bermain sama OAuth, Object Authentication, misalkan mengambil data dari API Weather atau misalkan login itu kan, login kemudian dapat OAuth yang dari Facebook atau OAuth dari Google atau dari Twitter gitu kan, biasanya dia dimasukkan ke sini, dimasukkan ke apa, ke SharePref-nya, tinggal nanti kita ngecek. Kita main logic aja, kalau sudah kayak gitu kita main logic di sini. Nanti bisa kita apa ya, kita parsing atau kita semacam kita nggak dibolehin masuk ke login lagi. Jadi ini saya coba saya tambahkan ya. Jadi saya if, saya kasih model if seperti ini. Saya ambil dulu datanya. Ini saya ambil, ini kan SharePref-nya belum diambil. Sekarang saya ambil SharePref-nya, string data share. Ini saya ambil share preference dot get string. Nah, get stringnya sama kayak yang tadi. Get stringnya adalah saya kasih, tadi kan ada datanya uname ya, yang di sini tadi kan uname. Nah, di sini saya ambil uname-nya ada apa enggak. Kemudian kalau misalkan dia enggak ada, nah ini defaultnya. Kalau enggak ada saya kasih dia 0 kayak gini. Oke, tinggal nanti if data share dot equals misalkan uname equals admin. Nah, dia ngapain? Nah, misalkan kalau di sini kalau misalkan datanya udah nggak ada atau datanya sudah ada gitu kan, nah kita nggak usah login, kita nggak usah ngeload login lagi, kita cukup tambahkan dia di sini. Nah, di sini kita finish. Nah, seperti itu. Kalau nggak ada, misalkan karena dia belum login, maka saya masukkan dia di sini terus misalkan, terus make text login this. Nah, di sini kita masukkan silahkan login terlebih dahulu. Nah, ini cuma login, berarti notifikasi aja ya. Nah, karena kita kan udah login nih di sini kan, kita udah login. Coba kita rerun lagi. Saya share lagi. Kita rerun dulu. Enggak mau. Coba. Oke, saya ulang lagi ya. Stop share. Tadi kan pertama kali kita activity-nya kan masuknya ke login ya. Oke, sekarang saya clear all dulu application-nya. Kemudian saya jalankan ulang. Ini saya ngejalanin dari itu. Dari dia sudah nggak usah apa namanya, nggak usah masukkan ke login lagi gitu kan ya. Nah, kecuali kalau misalkan ini misalkan saya back lagi, ini saya back ya, kemudian datanya SharePref-nya saya delete. Ini data saya delete, kemudian saya rerun dari Android Studio. Yang akan terjadi adalah, dia akan masuk terlebih dahulu ke login-nya. Nah, ketika saya sudah login, admin,
Kemudian passwordnya adalah admin juga. Ketika saya submit, dia udah masuk ke sini ya. Saya bagian dia finish ya. Finish itu berarti kan dia udah nggak bisa itu lagi. Nah, sekarang tinggal saya masukkan lagi di sini. Nah, dia di sini udah nggak usah lagi login ke loginnya karena dia sudah ada ya datanya di SharePref, maka dia sudah tidak perlu login lagi, langsung masuk ke activity selanjutnya. Seperti itu. Sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Untuk codingnya kayak gini tadi, silakan diimplementasikan. Jadi fungsi tools itu adalah untuk menampilkan kalau yang tadi ya, jadi fungsi tools yang ini, yang line ke berapa nih? Line ke 29 yang ini. Nah, dia fungsinya adalah untuk menampilkan notifikasi. Jadi kayak semacam notif gitu loh. Oh ini belum, berarti SharePref-nya belum ada. Kalau ya di sini kan tadi kan dicek SharePref-nya sudah ada apa belum. Kalau misalkan SharePref-nya itu belum ada, maka dia dimunculkan data yang ini. Jadi dimunculkan notifikasi bahwasanya ini belum pernah login seperti itu. Silakan login terlebih dahulu. Seperti itu Mas Arif ya. Enggak, kalau ada yang mau bertanyakan silakan raise hand aja, raise hand atau langsung chat juga nggak masalah. Sudah ada yang diimplementasikan ini? Ada yang kesulitan? Kalau ada yang kesulitan silakan di share screen, nanti kita coba bahas bareng-bareng. Apa yang isian itu Pak belum buat ya Pak, yang isian nama sama yang satunya tadi list view-nya. Yang mana? Yang layout isian nama sama list view-nya. Kemarin Ya, kemarin cuma masih login sama main saja. iya, kalau yang tadi kan ini kan cuman karena saya kan nggak ada main, jadi saya udah bikin aplikasi yang tadi itu. Jadi saya lempar ke situ aja. Kalau misalkan teman-teman sudah ada yang main ya udah tinggal lemparkan yang isian nama ini, tinggal diganti ke main activity aja. Oh Yang iya, fokusnya sekarang itu kan gimana kita kalau udah login satu kali nggak usah login lagi. Udah gitu aja. ya Pak, benar Pak. Saya tinggal ambil air putih dulu ya. Siap Pak. Yes, berhasil.
Oke, ada pertanyaan lagi dari Mas Arif Rahman Hakim. Pak, kalau munculkan notif ada 2, apakah menggunakan tos juga di bawahnya? Maksudnya gimana nih Mas Arif? Tosnya muncul 2 kali atau menampilkan 2 tos? Halo Mas Arif? Halo Mas Arif, maksudnya gimana itu Mas? Kalau memunculkan 2 tos, ya tinggal tosnya dikasih 1 lagi di bawahnya gitu aja. Oh iya Pak, siap. Oke, oke. Halo Pak Edi. Ya, siap. Pak, mohon maaf izin sebentar untuk live dulu Pak. Soalnya mau ini Pak, mewakili PLJ untuk sosialisasi Sipora nih Pak, sebentar Pak. Ya. Ya nanti saya masuk lagi. Terima kasih Pak ya. Yo. Oke. Sudah ini? Masih ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang error monggo nanti tinggal kita coba untuk resolve bareng-bareng. Sebelum saya masuk ke database. Punya Aman kan? saya error, Pak. Ya, monggo saya stop share dulu Intan. Iya, Pak. Oke, silakan di-share. Nah, untuk yang name itu nggak usah Intan. Itu dihapus saja. Itu dia auto itu dia, auto case. Nah, udah, nah kan muncul sendiri kan. Nah, konteks itu C-nya besar. Nah, yang itu juga. Nah, yang itu kan konteks itu. Nah, value-nya itu apa tinggal dikasih. Konteks itu ALT enter atau control enter sudah nggak apa-apa. Di belakangnya konteks. Nah, itu control spasi. Nah, enter. Udah. Ya, di belakangnya itu ada line 24 paling belakang itu titik komanya nggak ada. Nah, sama yang di line 36 S-nya nggak usah ditambahkan. Dah, terus package contact itu juga nggak ada. Nggak usah ditambahkan itu. Nah, yang isian nama itu kamu ganti main activity kalau nggak salah ya. Kontrol spasi aja, kontrol spasi. M-nya besar kalau nggak salah. MAI. Nah itu, enter. Dah, guys. Udah beres. Oke, tinggal masukkan if ya, tinggal masukkan if-nya. Terima kasih, Pak. Oke, saya share lagi nih. Nah, berarti yang punya internet nanti tinggal nge-share ini, tinggal nge-set ininya. Jadi fungsinya adalah untuk ngecek ya. Kalau yang ini kan kita bikin share pref, kemudian kita akses share pref-nya. Setelah itu kita kita cek data di share pref-nya ada apa enggak gitu. Misalkan di sini kalau kita pakai datanya ada apa enggak, kita kan tinggal ini kita tambahkan is empty apa enggak. Kalau misalkan dia is empty, dia berarti dibalik ya. Kalau is empty, kalau datanya kosong berarti kan yang ini taruh di sini. Kalau datanya enggak ada, sudah ada, tinggal yang ini. Jadi yang di sini is empty ini kita ngecek share pref-nya itu ada apa enggak datanya. Kalau enggak ada, kalau is empty, kalau dia itu kosong, dia muncul data yang ini ya, login. Kalau dia enggak kosong, dia masuk ke sini. Seperti itu. Iya, Pak.
Ada lagi yang error? Silakan. Saya, Pak. Coba di share screen, Mas. Ya, Pak, sebentar. Oke, yang share pref yang atas itu dikontrol spasi, Mas, yang di line 16. Ya. Kontrol spasi, nah enter. Udah. Yes. Itu, Pak, yang di XML-nya saya belum buat registernya, Pak. Oke, tinggal nanti dibuat register, mau pakai button boleh. Kalau Iya. saya pakai image button. Oh, oke, Pak. Itu yang di line 68, Mas, kurang tutup kurung itu, Mas. Oh iya, Pak. Buttonnya ini, Pak. Iya, tutup kurung. Linear layout-nya juga oke, tutup kurung slash. Slash. Nah, bentar. Itu yang line 53 dihilangkan aja, Mas. Street. Nah, yes. Ini oke, linear layout. Yang line 53 nggak usah slash, Mas. 53. Kurung biasa. Oke. Nah, straight. Nah, ini kan udah masuk ke sini. Aman ya, sudah ya. Nah, wes. Ini perlu, Pak, yang tutup Iya, linear layout. ditutup linear layout-nya untuk yang di sini. Nah, itu orientasinya horizontal, button-nya ini coba ditambahi wake. Button di sini. Ya, di bawahnya tambah wake. Di enter aja, enter. Wake berat. Nah, layout wake, enter 1. Nah, yang di atasnya juga dikasih layout wake-nya 1. Nah, Oh iya, Pak. coba yang login-nya masih error, Mas. Coba Mas dilihat. Login. Oke, itu koma, Mas, yang line 24. Line 24. Nah, itu uname koma, bukan titik. Oh iya, Pak. Nah, terus itu login.dis. Udah ya, aman ya. Merah kenapa itu? Main activity.class. Bentar, yang bawahnya. Activity. Line berapa, Pak? 26. Nah, itu. Start activity. Oh, anu, Mas. Kontrol spasi aja, Mas. Jangan itu, Mas. Start activity. Kontrol spasi. Start activity nggak usah S. VT coba dihapus dulu, hapusin dulu. Nah, start kontrol spasi. Nah, yang di itu bawah itu, Mas, start activity yang di bawahnya action mode, itu kan ada action mode. Nah, bawahnya, nah double klik yang itu, activity aja. Ini, Pak. Yang bawahnya action mode, pas bawahnya action mode. Action mode ini. Nah, double klik. Enter. Nah, wes. Udah nggak ada yang error sudah. Iya, Pak. Saya end screen, Pak. Oke. Bentar, Pak. Kok logout sendiri, Pak? Zoom saya. Boh. Saya coba login. Kita ambil alih dari sini deh. Iya, Pak. Nah, wes. Oke ya. Ya, makasih, Pak. Oke. Ada lagi yang error? Silakan. Sebelum kita masuk ke yang lebih jauh lagi. Misalkan ini bisa selesai setengah 11, alhamdulillah ya. Amin. Semoga bisa selesai setengah 11. Amin. Pak, ini kalau datanya sudah tersimpan, kalau misalkan login lagi nggak perlu login ya, Pak ya? Iya, nggak perlu login, dia langsung dilempar ke activity selanjutnya. Tapi saya masih login lagi, Pak. Nah, coba dicek di data share-nya itu, yang di line ini. Line yang tadi itu kan ada ya, ada uname-nya. Nah, ini coba di-share di if-nya ini, datanya ada apa enggak? Caranya bisa pakai log atau bisa pakai, kita diambil dah. Misalkan di sini di log ya, kita pakai log.e, misalkan ini log error-nya ya. Nah, di sini tambahi. Kalian misalkan
kita pengen tahu sudah ada data atau belum di apa di SharePref-nya. Nah, kita bisa tambahkan di sini untuk ngecek. Nah, kan saya kasih dia cek data tag-nya ya. Jadi nanti yang muncul yang di sini. Loket itu kan muncul ya kayak ini merah ini berarti dia itu ini berarti ada errornya ya. Cek data SharePref. Kemudian datanya apa? Misalkan datanya di sini string message-nya adalah data share seperti ini. Sehingga kita nanti bisa ngetahuin datanya ada apa enggak. Ini saya jalankan dulu coba. Lanjut Pak, saya coba dulu Pak. Oke. Ini saya stop share ya. Saya share lagi yang di sini. Yang di Nox-nya saya ini. Alhamdulillah Nox-nya sudah bisa. Nah, ini Nox saya. Jadi tinggal misalkan usernya tadi adalah admin. Passwordnya adalah admin juga ya. Admin. Nah, saya submit. Nah, muncul di sini. Misalkan ini saya hilangkan. Nah, terus saya klik lagi. Nah, dia udah nggak muncul lagi nih di sini. Ya kan? Jadi dia sudah nggak ada itunya. Nah, untuk ngecek yang tadi itu, SharePref-nya tadi ini saya share Android Studio saya. Nah, tadi kan saya tambahkan ini ya, log E, cek data SharePref, cek data SharePref, data share. Nah, di sini cek data SharePref, share ini muncul nih. Jadi kita bisa ngecek, oh datanya ada apa enggak di sini. Kalau enggak ada, bisa kita cek lagi di sini. Jangan-jangan belum di-apply seperti itu. Kok apply? Apply. Belum di-apply seperti itu. Kalau warna merah itu bukannya error Pak kalau di Android Studio itu Pak. Kalau yang di sini iya kan makanya tadi saya kan pakainya log E. Log E. Jadi kalau yang di sini 26 log E ini, ya dia di sini tuh berarti saya pakai lognya ada log error. Ada macam-macam, ada log I. Log ini berarti kayak ini, hitam ini log info. Kalau saya senangnya pakai log E itu karena ini kan mencolok kan merah kan. Jadi saya bisa tahu oh ini. Karena log I itu banyak kalau misalkan di sini teman-teman connect ke langsung real device ya tanpa menggunakan VM atau tanpa menggunakan NOC itu dia kayak semacam apa ya berat gitu loh. Kalau misalkan kita pakai NOC kan kalau kita pakai real device itu kan dia di sini muncul mulai dari jaringannya kayak gimana, bahkan ada telepon itu udah muncul di sini di lock juga, teleponi dan lain sebagainya itu muncul kan banyak. Nah, kalau kita pakai E kan enak gitu loh. Kita bisa nge-trace-nya enak. Oh, yang merah itu berarti yang data yang saya masukkan seperti itu. Oh iya Pak, tadi kan kalau misalnya kita sudah login itu kan langsung masuk otomatis ke main activity atau event class toh Pak, kelas gitu kan. Kalau misalnya ingin kembali ke main loginnya itu gimana Pak? Kalau ingin masuk? Dihapus datanya. Jadi kalau memang kayak yang tadi. Jadi kalau misalkan itu makanya kalau dia mungkin teman-teman kenal sama yang namanya web data ya. Tahu web data kan ya? Kalau di Android kan aplikasi kita klik terus bisa masuk ke web data ya. Saya contohkan di Nox-nya. Ini. Nah. Jadi di sini misalkan di Nox-nya saya coba ganti. Nah nih, saya di Nox settingnya piye? Masuk ke setting piye iki Mas? Ada yang tahu enggak? Setting Android kayak Itu Android Pak, gitu. di atas ada gambarnya Ruci. Ada atas tanda itu loh Pak. Namanya itu. minimis ya. Ya. Ini kan sistem setting aja. Bukan maksudnya masuk yang itu loh. Root terus ini kan biasanya kan muncul setting. Kak iso. Yang itu Pak tools Pak, masuk ke tools. Tools. Yang di tools. Ya, itu setting. Oke. Jadi muncul di sini, kemudian kita masuk ke apps. Nah, kuliah ini coba kalau misalkan saya clear data, oke, dan nah, ini misalnya datanya udah hilang ya. Nah, sekarang kalau saya masuk lagi ke kuliah ini, nah dia akan masuk lagi ke sini. Datanya dia di web kayak semacam di web seperti itu. Iya, ya. Sini ada admin.
Nah, dia masuk ke sini. Sehingga kalau misalkan saya masuk kuliah, jadi dia langsung masuk ke sini. Seperti itu. Nah, langsung masuk ke sini. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau di-share, silakan. Sudah Pak, yang tadi sudah bisa Pak. Sudah bisa semua ya? Sudah Pak, alhamdulillah sudah. Mas Ahmad Ainul yakin? Halo? Halo Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan Mas? Belum Pak. Udah dicoba yang tadi? Udah. Oke. Oke, next. Saya akan lanjut ke ini dari studioku. Akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu SQLite Open Helper. Jadi kita akan masuk ke database yang ada di sini. Saya akan bikin package baru di sini di bawahnya main. Di bawahnya main saya akan bikin package namanya adalah model. Sorry. Di bawahnya ini aja, komik sampel kuliah saya bikin package baru namanya adalah model dan juga database. Biar enak, jadi kita biar bisa enak gitu kan. Nah, masih di login, jadi di loginnya nanti kita akan tadi kan saya sudah nambahkan layout image button daftar, ya kan. Nah, tinggal nanti di daftar itu kita akan tambahkan datanya seperti apa gitu. Nah, sebelumnya di model saya akan bikin kelas modelnya adalah model user. Saya pakai model user seperti ini. Kemudian saya tambahkan beberapa data di sini. Saya pakai mode private aja, private string username. Kemudian private string password. Oke. Kemudian saya bikin konstruktornya public for model user. Saya bikin yang null yang nggak diisi sama yang ada isinya. Model user yang ada isinya. Oke. Nah, ini teman-teman paham ya ini ya. Object oriented kan udah ngelontok lah ya. Nah, sekarang saya kasih dia setter getter. Saya klik kanan, generate
getter and setter untuk keduanya. Udah. Kecepatan? Aman ya? Kecepatan, Pak. Kecepatan? Ya, oke. Nanti kan saya bikinkan 2 variabel ya, username sama password. Kemudian saya bikin 2 konstruktor. Konstruktor yang pertama adalah model user. Nanti kita ini akan ada gunanya ketika kita akan mengakses ke database-nya. Jadi konstruktor yang pertama adalah ini. Kemudian konstruktor yang kedua adalah model user yang ada isiannya, yang ada konten dari sininya. Username, password, this.username, username, this.password, password. Kemudian ini kan tinggal kita ngambil dari masing-masing ini ya, konten ini ya. Nah, ini kita tinggal klik kanan teman-teman. Kemudian generate atau alt enter. Alah, lupa. alt enter. Enggak mau alt enternya. Sorry, alt insert ke alt enter. alt insert kayak gini. Tinggal getter and setter. Tinggal dipilih username dan passwordnya. Nah, ini langsung muncul dia setter and getter untuk data yang ada di sini. Sudah ini? Sudah, Pak. Oke, next saya akan masuk ke database-nya. Saya bikin kelas baru, namanya database helper. Oke, di database helper saya akan extend SQLite Open Helper. SQLite Open Helper. Nah, di sini ada tanda merah kayak gini ya, ada balon merah ini tinggal teman-teman diklik, kemudian implement method aja. Nah, dia ada on create, on update-nya, tinggal diimplement. Nah, dia akan bikin seperti ini. Oke, nanti ini masih error. Tinggal kita bikin konstruktornya. Di sini kita bikin di atasnya onCreate ini kita bikin lagi public publiknya P-nya kecil. Public database helper dalam kurung di sini kita akan membutuhkan konteks untuk bikin permission-nya. Tinggal kita kasih super konteks. Nah, ini nanti kita akan butuh database name, kita bikin dulu private atau ya private static final ID final integer database underscore version. Ini untuk versi di SQLite-nya. Database versionnya saya kasih versi 1. Kemudian untuk database name-nya atau nama database-nya saya kasih dia adalah database namanya apa enaknya ya? User. Database user gitu ya. User.
kemudian tabelnya, terus biar cepat gini, string table user atau tabel login tbl login seperti ini. Oke ya. Nah, di sini konteks kita juga butuh. Kalau kita lihat di sini, kita kasih dia database name-nya. Kemudian null untuk modelnya. Kursor faktornya kita kasih null. Kemudian versionnya kita kasih dia database version. Database version. Udah. Jadi database helpernya di sini. Oke, sampai sini sudah? Belum? Masih belum, Pak, masih mengetik. Oke. Sekalian aja kalau gitu ya.
Sudah yang ini? Allah, salah. Balik. Ini kok error. Sorry ya, tadi ada yang salah dikit. Sudah ada 2 tipe data di untuk satu variabel, kan gak lucu kan ya. Variabelnya kayak ID, tipe datanya string sama integer. Bingung dia nanti. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ya. Ini masih belum ya, jadi ini untuk yang saya jelaskan sedikit, line 8 sampai line ke-13 yang di sini. Ini adalah fungsinya dia untuk membuat tabelnya, membuat database-nya. Jadi database versionnya saya pakai database version 1, SQLite-nya, kemudian database name-nya saya pakai user. Kemudian ada tabel, jadi di database-nya user, ada tabelnya, ada tabel login, ada KID, ada username, kemudian ada password, kemudian di on-grid-nya, nah di sini ada on-grid untuk database, untuk tabelnya. Di sini apa namanya, untuk on-grid tabelnya ya, di sini saya on-grid tabel. Nah di situ, kemudian nanti tinggal kita tambahkan. Nah sekarang saya bikin sebuah metode baru, yaitu save login. Nah, di sini saya kasih, nah ini kita akan butuh modelnya, akan kita masukkan di sini. Nah, modelnya saya bikin model user ya. Model user, nah ini model user. Oke, user. Kemudian di sini saya SQLite database, buka database-nya. Saya kasih dia DB sama dengan this. Di sini nanti dia refer ke konteksnya ya. Refer ke konteks ini. This .get writable database. Nah, ini sama halnya kalau misalkan teman-teman biasa di SQL, kita pakai SQL itu, ini kita pakai use. Jadi kita use database name-nya adalah user. Jadi di sini kita use this get writable database, ini kita use user. Kemudian nah untuk memasukkan yang mungkin teman-teman pasti ingat sama yang namanya insert into user bla 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 gitu ya. Nah, ini kita pakai namanya content values. Jadi kita package kan jadi satu kesatuan, namanya content values gitu. Content values CV
sama dengan new content values. Nah, seperti ini. Tinggal di sini values-nya kita kasih datanya. Values cv.put. Nah, put string-nya kita samakan dengan yang ada di tabelnya. Jadi di tabelnya itu kan ada username. Nah, tinggal di sini username ini kita kasih dia, kita ambil yang ada dari modelnya user.get username. Nah, tinggal saya paste itu lagi password username get password. Jadi ini sama antara model yang kita buat tadi, model user dengan model yang content values-nya itu diusahakan sama. Seperti itu. Kalau sudah, ini kan cuma 2 ya datanya tadi ya. db.insert content values. Nama tabelnya. Nah, ini ada string table ya, string table yang akan kita gunakan. Table login. Kemudian string kita kasih 0 aja. Kolom hack itu berarti dia maksudnya mau dikasih yang mana, kolom yang kita nggak gunakan dan lain sebagainya. Nah, karena itu sudah ada di content values-nya. Kita kasih di CV. Kalau sudah, jangan lupa DB-nya di close. Nah, hampir sama kayak di MySQL. MySQL kan kalau sudah selesai, select biasanya kan kalau udah selesai insert semua, biasanya koneksinya di close. Nah, udah, save login-nya udah berhasil nih. Sampai sini, ada yang bertanyakan silakan. Masih belum, Pak. Nututin? Paham ya maksudnya ya? Paham ya maksudnya ya? Oke, silakan dicoba dulu nih. Pak, izin tanya, Pak. Silakan. Oh ya, itu yang slash nomor 30, itu kan CV put password koma user. Kenapa enggak password, koma password get password, Pak? Kenapa kok user di sini? Nama tabel, Pak, di sini. Yang ini. Ya. Ini kan saya dari model ini. Ya. Nah, model ini kan saya bedakan model username, model, paham konsep object oriented enggak? Iya, Pak, paham, Pak. Nah, ini kan berarti kan saya ngambil object user, ya kan? Object usernya ini nanti saya masukkan ke sini. Oh. Jadi saya biar nggak ngisi ya. Boleh Pak, kalau misalkan save login ini saya nggak pakai model Pak, saya langsung tembak aja di sini username-nya apa, string username, koma string password. Boleh nggak Pak? Boleh. Diperbolehkan. Cuman kan kita udah belajar object oriented kan. Nah, dengan adanya object oriented itu sebenarnya memudahkan orang gitu kan. Jadi memudahkan misalkan nanti ada user lain atau ada teman kita yang sedang ngoding aplikasi kita, menambahkan aplikasi kita kan bisa kita
membacanya lebih enak. Oh, ternyata datanya disimpan di model user dan lain sebagainya. Kayak gitu. Oh iya Pak, makasih Pak. Saya Oke. user ini manggil mana? Kok model user saya user ini loh. Ya. Apa nama tabelnya atau gimana gitu? Bukan, ini kan nama itunya, model yang ada di sini tadi. Yang mana? Yang user ini? Ini objek, Mas. Objek, dia objek ini. Nanti kan kita get usernya sama get passwordnya. Halo Mas Safi ngomong. Halo Mas Safi. Oh, bengong ini suaranya Mas Afi anu tahu. Saya kirain ada yang mau tanya. Yeah. Ya, oke. Ini mau tanya ini kok saya ada yang error Pak kodenya. Silakan di-share. Yang teks ini Pak. Sik ta. Integer key ID plus kok agak beda ya? Itu di dalamnya string itu harusnya itu. Ini dalam string. String create table table agent plus iki oke. Teks itu merah karena dia nggak masuk ke string itu, Mas. Oh, ini. Setelah username. Halo? Ya, setelah username itu kan ada plus. Setelah username. Ya, ini Pak. Ada plus, kemudian ada kurung ya, ada apa? Ini ya. Ada plus lagi. Nah, itu masalahnya di situ. Ini sik wae lah. Gini Ya Pak. kan? Nah, harusnya kan gitu. Saya bikin aja gini. Di komen dihapus dari awal aja, bikin dari awal dulu. Oh, ini dihapus Pak. Ya, hapus dulu sih. Atau komen dulu deh, komen enggak apa-apa. Oke. Benar. Coba. String create db. Sama dengan nah, coba langsung create table spasi table. Benar Pak. Enggak apa-apa Harus sudah. Nah, di belakangnya tuh kasih plus. Di belakangnya aku itu. Nah, bukan di situ.
Oh, di sini ya. Plus tab login. Ntar aja. Nah, plus oke. Key ID kan. Oh, Iya, langsung dia bikin otomatis sebenarnya kayak gitu. Loh, itunya mana? gimana, Pak? Kurungnya mana? Oh iya. Gak usah plus, Mas. Oh, gak ada belum. Setelahnya key ID itu baru dikasih plus. Coba ini dari punya saya, kamu share, kamu itu dulu. Oh iya, Pak. Yang untuk yang teks yang ini setelahnya username. Jadi kalau yang tadi kan ada yang salah di sini. Integer, primary key, plus username. Nah, ini ada plusnya lagi. Baru dikasih ini baru teks di dalamnya. Jadi teks ini jadi tipenya adalah string. Oh iya, Pak.
Sudah ya? Sudah Pak, tapi belum dicoba Pak. Ngetiknya sudah, tapi belum Belum. dicoba. Ini belum nih, karena sekarang ini kan untuk insertnya ya. Shift login itu untuk insert sekarang, jadi saya komen aja. Untuk insert query. Nah, nextnya adalah untuk search data. Nah, untuk search data sebenarnya mirip sih. Cuman bedanya sini adalah search query. Nah, di sini tuh misalkan kita search itu berdasarkan username-nya ya. Search query. Sama pakai tadi model user. Oke. Cuman bedanya di sini untuk model search-nya itu kita pakai yang namanya kursor. Jadi SQLite database db sama dengan database.get table databases. Kemudian kita di sini bedanya dari kita pakai kursor ya. Kursor di sama dengan db.raw query. Oke, raw query-nya kita kasih di sini. Select bintang from plus tabel login ya. Tabel login begini biar enak. Where? Nah, where apa? Where misalkan username itu sama dengan username. Jadi kayak query-query biasa sebenarnya. Jadi username begini sama dengan plus user.get username, kemudian n plus password sama dengan plus password. Oh sorry, user.get password. Error enggak? Error di sini tinggal kasih 0 untuk argumennya. Kan? Ini kalau sudah lihat ini ya, tinggal kita misalkan di sini search query biasanya itu kita kasih dia user gini aja. Model user. Biar outputnya model user. Tinggal kita main kita pindahkan ini kursornya langsung nanti dia outputnya itu terakhir. Jadi tinggal C cursor dot move to first jadi dibuat pertama ya. Jadi nanti datanya itu dibuat data pertama. Jadi kan sebenarnya kan gini. Kalau saya boleh gambarkan sedikit. Jadi data itu kan kolom gini ya. Ini kan muncul datanya kan kayak gini. Ini ID tadi. Kemudian ini username. Ini password. Nah, misalkan datanya kita masukkan tadi itu kan di sini 1. Kemudian username-nya adalah A. Misalkan passwordnya adalah B. Nah, nanti di sini ada data lagi. Username-nya adalah B. Passwordnya adalah C. Misalkan gini. Nah, ketika kita melakukan query ini, itu kan spesifik. Datanya kan kita cari spesifik ya, kayak query-query biasa. Select bintang from tabel login, di mana username-nya itu sama dengan ini. Maka misalkan username-nya adalah A dan password-nya adalah B. Maka dia akan muncul data ini. Yang dia muncul data yang ini. Nah, ketika data yang di sini itu dia muncul, maka dia akan nyari di next-nya. Ada nggak data yang sama gitu. Kalau nggak ada, dia kan ada di sini kursornya. Karena dia bentuknya kursor ya. Nah, supaya dia datanya itu bisa kembali lagi ke atas, maka dia kursornya akan kita taruh lagi dia di atas. Seperti itu. Jadi datanya di sini, sehingga kursor move
to first. Nah, di sini move to first. Tinggal datanya ini kita returnkan gitu kan. Jadi tinggal kita returnkan. While gini. While. Oke, bentar. Move to first. Setelah selesai. Bentar, wait. Tinggal kita masukkan kursor model user dot model sama dengan new model user. Nah, ini kita bisa tambahkan, ini kan datanya kan cuman bisa lebih dari satu juga ya. Jadi kita kasih semua gini. Bentar. Oke, sorry. Sebelum sini saya masukkan ini saya sambil baca dokumentasi. If cursor dot move to first, kemudian di sini kita tambahkan do, while do ya, kita tambahkan while do. Ini saya buatkan model user dulu. Model user view sama dengan model user n. Nah, tinggal di sini mu dot set username. Nah, datanya kan ada ya. Tinggal cursor dot get string, tipe datanya string. Nah, ini kan ingat di sini ada tadi kan tabelnya ada ID, username dan password. ID ini tipenya adalah integer, padahal get string ini tipenya adalah kursor yang pertama yang mu set username ini kan tipenya string ya. Jadi di sini kita tinggal tambahi get username ke 1, kemudian set passwordnya. Ini yang kedua. Tinggal di while-nya sudah, do tinggal while c dot move to next. Nah, datanya kalau bisa tinggal ini tinggal di return mu. Nah, tinggal nanti di sini db-nya dot close. Kursornya di close dulu, kursornya di close, db-nya di close. Nah, udah. Oke. Oke, ini di sini. Oh, ada cabut nggak usah juga. Oke, saya salah naruhnya. Harusnya sebelum return. Kursornya di close sebelum return, kemudian db-nya di close juga di sebelum return. Nah, return itu kan last step-nya ya. Last step dari fungsi ini, search query. Nah, kalau di sini sudah, berarti di sini kita sudah save login sudah, uncreate-nya sudah. Nah, tinggal kita bermain dengan logiknya. Nah, di logiknya ini saya buat satu activity lagi ya. Saya pakai empty activity. Nah, main activity-nya di sini daftar user atau sign up. Biar enak itu sign up dah. Sign up. Bentar, oke. Activity sign up. Wah, ini ganggu nih. Annotate-nya saya hapus dulu. Oke, di sign up ini kita butuh username dan password ya, ini biar gampang.
sign up. Sini saya kasih langsung aja deh. Edit text. Width-nya adalah match parent, height-nya wrap content. Kemudian ID-nya username. Oke. Nah, tinggal di sini nanti kita kok saya sign out ini tiba-tiba. Halo? Halo, Pak. Oke. Barusan saya sign out soalnya tiba-tiba. Oke, udah. Tinggal di sini saya tambahkan lagi ya tadi ya. Edit text sama kayak yang kemarin. Kemudian ada button daftar button. Nah, tinggal di sini kita tambahkan edit username sama dengan find v by id r.id dot username sign up. Oke, sama ini Ctrl D. Kayak gini. Oke. Tinggal di sini kita main di database-nya. Jadi database-nya tinggal kita taruh di sini. Oke, di sini saya bikin di sini aja deh. Database helper, database helper. Saya kasih dia db helper seperti ini. Nah, tinggal di sini db helper sama kayak kita bikin itu ya, new database helper. Nah, kita coba database helper di sini butuhnya apa? Database helper dia di sini butuhnya adalah konteks di sini. Maka di sini kita kasih sign up .this. Oke, DB helpernya sudah, tinggal kita bikin fungsinya untuk fungsi daftar. Fungsi daftar button set on click listener new view on click. Nah, kayak gini. Tinggal kita tambahkan ya db helper
save login. Nah, save login ini tinggal kita tambahkan model user. Nah, model user. Nah, kan nggak bisa ya, karena tadi tipenya masih itu. Maka di sini kita bikin dulu model user mu dengan new model user. Jadi ini gini, tinggal kita tambahkan lagi di sini, atau biar cepat ya. Kita biar cepat, udah jam 10:30 ternyata, gak kerasa. Nah, tinggal di sini adalah edit username dot get text dot to string sama edit password dot get password get text. Oke, sebentar. Kayaknya tadi ada yang aneh sama sign up formnya. Nah, ini, oh, tipenya belum saya define. Input tipenya text password. Oke. Nah, tinggal di sini kita tambahkan mu. Dah. Ini ketika daftar selesai. Nah, kalau misalkan dia daftar selesai ya, di save login ini sebenarnya ada satu sih, db close. Kalau sudah berhasil bisa kita tambahin toast dot make text this, kemudian berhasil daftar, kemudian toast dot long show. Apa nih, sorry, nggak mau konteksnya. Oke, nggak usah di sini, nggak apa-apa. Kita nggak usah di sini, taruh di sign up aja. Kalau udah berhasil kita taruh di sini. Oh iya, salah. Terus this berhasil daftar, kemudian terus dot. Oke. Nah, ini kita sudah ya, apa ini? Jadi ini kita sudah berhasil apa logiknya seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Ini tinggal teman-teman tes ya. Kalau sudah nanti tinggal dicek di kayak di device file manager tadi itu, bedanya nanti di sini data aplikasinya tadi. Nah, ini nanti di sini kan cuman itu datanya aja. Sebentar. Taruh di mana sama dia? Kok nggak ada? Kis data app. Nah, di sini biasanya nanti dia akan muncul apa namanya? DB-nya, database-nya di sini. Oke ya, itu database-nya sudah selesai. Tinggal teman-teman explore lagi lebih jauh. Sebelumnya saya mohon maaf ya, mungkin nggak begitu efektif tutorial hari ini karena pikiran saya sedang terpecah sebenarnya. Oke, biar lebih efektif lagi, silakan nanti teman-teman dicoba ini. Silakan di screenshot, kalau misalkan butuh screenshot code-nya, silakan di screenshot. Tinggal nanti diimplementasikan lebih. Terus biar lebih paham lagi, silakan nanti teman-teman bikin satu tabel lagi. Kalau tadi kan tabel user ya, silakan nanti bikin satu tabel lagi, yaitu tabel master pengguna. Kalau yang tadi itu model usernya seperti ini, database helpernya seperti ini, tinggal teman-teman bikinkan satu
mode save lagi untuk save user. Nah, itu outputnya silakan nanti teman-teman bikin user ini dari username ya. Jadi username ini punyanya siapa. Jadi ada tabel itu lagi detail user. Detail user isinya cukup nama, alamat, dan tanggal lahir. Udah gitu aja. Jadi sekali lagi bikin satu tabel lagi, isinya adalah nama, alamat, dan tanggal lahir. Nah, kalau yang tadi itu database di DB user, di DB di sign up data modelnya kayak gini, nanti silakan layoutnya kayak gini, berarti nanti ada layout lagi. Kemudian yang main activity itu adalah list data yang ada di situ. Nanti layout dan lain sebagainya nanti detail tugasnya akan saya kirimkan di e-learning besok insya Allah ya. Untuk pengerjaannya semuanya untuk deadline-nya kapan akan ada di e-learning semua. Jadi mohon besok malam dicek yang saya ingin seperti apa. Itu dulu dari saya, silakan kalau ada yang mau tanyakan. Tadi Pak terlalu cepat Pak, pas database helper Pak, akhir itu Pak. Terlalu cepat. Ngetiknya, saya nggak bisa ngikuti. Ya, monggo Pak. Di database helper yang mana, yang sebelah sini? Nah, yang ini Pak, punya saya error ya Pak, yang di cursor close itu Pak. Di cursor close ini di sebelumnya return Mas, naruhnya. Jadi sebelum return itu kursornya di close seperti ini. Untuk yang kursor ini ya, tolong dicermati yang kursor ini sama model usernya. Kemudian di sini baru di kursor close seperti ini. Kursor close. Nanti silakan dicek. Aduh, ada Mas Afi kan nanti juga share-sharean saya taruh di YouTube juga ya. Mungkin itu dulu dari saya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Jamnya nanti kita akan minggu depan itu tanggal 24 saya ada kuliah umum. Jadi saya kemarin udah ngasih tahu ke teman-teman nanti saya akan bikin versi tutorialnya, karena tutorialnya juga agak berat bahasannya. Kalau yang sekarang kita kan cuma SQLite aja. Kalau yang minggu depan itu kita akan coba ngambil data dari API. Versi tutorialnya semoga bisa segera saya upload. Terus juga untuk tugasnya juga diselesaikan ya. Nah, untuk yang minggu depan silakan teman-teman ikut di kuliah umum yang Sabtu itu, absennya nanti menyusul. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Mohon izin karena ini sudah di BI terus. Jadi karena saya ada kegiatan lain sebenarnya di Miotel. Jadi saya akan menuju ke Miotel dulu. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.